Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tentunya yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan daring atau dalam keadaan online, teman-teman, di mana teman-teman berada di rumah masing-masing. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama yang selalu mengikuti sunnah beliau, dan semoga sampai kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang paham disayangi karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, Pak Hamdi akan memberikan suatu kisah kepada teman-teman mengenai sejarah Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha yang akan kita peringati nanti tanggal 31 Juli hari Jumat 2020 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar atau membaca kisah tentang sejarah hal ihwal mengapa akhirnya Hari Raya Idul Kurban ini atau Idul Adha ini mesti kita peringatkan, mesti kita rayakan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tersebutlah dalam kisah atau dalam Al-Quran. Al-Quran mengabadikan cerita ini sangat indah, sangat menyentuh hati kita tentang seorang bapak yang nabi juga. Bapaknya adalah seorang nabi dan anaknya juga diangkat sebagai nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisahnya adalah Nabi Ibrahim ini sudah usia dini, udah usia tua maksudnya. Beliau belum punya anak sama sekali dari istrinya Siti Sarah, sehingga akhirnya Siti Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar yang pada saat itu jadi budaknya atau jadi pembantunya Siti Sarah. Nah, sehingga Nabi Ibrahim mengiyakan perkataan Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar. Nah, teman-teman sekalian, singkat cerita, ketika Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim, maka dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan seorang anak di rahimnya Siti Hajar yang akan nanti diberi nama Ismail. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Ismail inilah nanti kisah ini akan berkembang atau akan kita dapatkan suatu kisah yang sangat luar biasa yang sehingga kita rayakan bersama-sama seluruh kaum muslimin di seluruh pelosok dunia dan diperingati sebagai hari raya haji ya teman-teman, atau hari haji. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 itu dikatakan, paham dibacakan ya teman-teman sekalian. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi kisah ini seperti ini teman-teman sekalian. Ketika pada malam hari Nabi Ibrahim, ketika itu Nabi Ismail sudah beranjak usianya sudah beranjak dewasa atau usianya beranjak remaja. Seketika Nabi Ibrahim itu dalam tidurnya mendapatkan mimpi. Mimpi itu menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika bangun, Nabi Ibrahim kaget, apakah benar mimpi ini ataukah ini hanya gangguan dari setan. Ternyata mimpi tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Pertamanya Nabi Ibrahim itu sangat ragu untuk menyampaikan berita ini kepada anaknya Nabi Ismail, apalagi menyampaikan berita ini kepada Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail, karena otomatis ibundanya akan menolak, ya, akan menolak, apalagi ini anak semata wayang, anak kesayangan, anak satu-satunya. Nah, maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, kepada anaknya, wahai anakku, direkam oleh Al-Quran, falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya. Nah, maka dalam Al-Quran itu disebutkan, maka ketika anak itu sampai pada umurnya atau sanggup untuk bekerja, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku dalam mimpiku melihat, asbahuka anni asbahuka fanzur madza tara, bahwa aku akan menyembelihmu. Nah, di situ dalam mimpinya menyuruh menyembelihmu. Kalau kata anaknya apa? Jawaban anaknya, teman-teman sekalian. Ini jawaban seorang anak masih remaja tapi sangat meyakinkan tanpa ada ketakutan di dalam dirinya. Qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Bagaimana kesungguhan atau keyakinan Nabi Ismail terhadap ayahnya, yaitu bahwa ayahnya ini adalah seorang nabi, bukan orang biasa, maka otomatis perintah untuk menyembelih itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Ismail, wahai ayahku, laksanakanlah perintah itu. Lalu lanjut kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku itu bersama adalah orang-orang yang sabar. Lalu dilanjutin, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendapat persetujuan dari Nabi Ismail, dari anaknya, ya abi silakan laksanakan perintah dari Tuhanmu. Maka Nabi Ismail sudah siap ketika mau dibentangkan atau Nabi Ismail mau diletakkan dalam suatu tempat, ya kan, untuk disembelih, pisau sudah diasah. Maka dalam Al-Quran dikatakan lagi, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Apa yang terjadi, teman-teman? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Ketika sudah siap untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Allah langsung memanggil, wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad sadaqtal ru'ya. Maka di ayat 115 dikatakan, qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mimpi ini adalah ujian yang paling berat bagi Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim akan lulus dari ujian ini atau tidak? Maka Allah melihatkan itu semua, bahwa Nabi Ibrahim adalah sesungguhnya nabi, dan dia adalah orang-orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di ayat 106, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Ketika pisau sudah siap membelah leher Nabi Ismail, maka langsung Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan suatu hewan, yaitu di situ disebutkan domba yang sangat besar. Maka dari sanalah akhirnya kita memperingati hari raya kurban. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari kisah dari penyembelihan Nabi Ismail? Pertama, teman-teman sekalian, kita lihat bahwa ujian itu bisa datang dalam bentuk apapun. Bahkan ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim itu adalah untuk menyembelih anak yang dia cintai. Bayangkan, teman-teman sekalian. Maka hari raya kurban ini itu adalah bukan saja memaknakan sembelih itu dalam makna lahiriah, tapi adalah makna batiniah. Maksudnya adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk memberikan apapun kepada jalan Allah, maka hal-hal yang paling kita cintai itu pun harus kita berikan, seperti harta, ya kan. Teman-teman punya harta misalnya, terus teman-teman punya barang kesukaan. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, maka wajib bagi kita untuk membantu saudara kita semua. Yang kedua adalah
kita bisa lihat pribadi seorang Nabi Ismail, anak yang masih muda, yang umurnya baru beranjak dewasa, kira-kira usia SMP, lalu tiba-tiba ayahnya datang membawa mimpi, membawa kabar untuk menyembelihnya. Maka kita akan lihat bagaimana seorang pemuda itu harus benar-benar sudah mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian, dan tidak ada takut kepada apapun kecuali ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail. Dan yang ketiga adalah bagaimana Nabi Ismail sangat patuh, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Ismail dengan mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah dari Tuhanmu." Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, maka hari raya kurban ini harus kita peringatkan bukan saja memotong sembelihan kurban, tetapi bagaimana kita memotong hawa nafsu, angkara murka, dan yang terpenting adalah dari kata kurban itu dalam bahasa Arab artinya korib, ya kan? Korib itu adalah mendekatkan. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya kurban ini marilah kita sama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar, banyak dengan membaca Al-Qur'an, ya kan? Banyak melantunkan ayat suci Al-Qur'an, dan jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu tidak bolong-bolong ataupun ditinggalkan dengan sengaja. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa paham disampaikan dalam kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tentang penyembelihan yang akhirnya kita peringatkan sebagai hari raya kurban, dan kita rayakan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada akan merayakan hari raya kurban ini nanti hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 atau 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Semoga kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat dan lebih dekat lagi. Dan semoga juga kita bisa memotong atau menyembelih hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, dan bersegera menyambut pertaubatan atau bersegera untuk menuju pintu taubat yang telah Allah bukakan kepada kita semua. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.